Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya, walaupun di rumah aja. Hari ini kita akan belajar tentang materi statistika. Materi statistika ini sudah pernah dibahas di kelas 7 ya. Ini adalah materi lanjutan dari kelas 7. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian statistika itu apa sih? Nah, bisa dibaca ya anak-anak. Statistika adalah suatu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data. Lalu di sini ada populasi. Populasi adalah semua objek atau benda yang akan diteliti atau lingkupnya itu semesta. Misal di sini adalah makhluk yang ada di muka bumi. Nah, ini adalah manusia-manusia yang ada di muka bumi ya. Ada beberapa orang. Lalu masuk lagi ke sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya yang benar-benar diambil dari data statistikanya. Nah, misalkan tadi adalah manusia yang ada di muka bumi. Kalau kita ambil, nah, ibu ambil ini sampelnya satu orang warna biru. Karena tadi populasinya adalah orang-orang ini semua. Nah, berarti cukup mengambil sampelnya adalah satu orang saja gitu. Karena satu orang ini adalah bagian dari orang-orang yang tadi ini gitu. Masuk ke jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu ada dua. Yang pertama data kuantitatif dan data kualitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif itu merupakan hasil pengukuran atau perhitungan. Jadi jelas angkanya itu berapa ya, berhubungan dengan angka perhitungan. Nah, misalkan di sini ada beberapa orang, lalu kita ukur tinggi badannya atau berat badannya. Nanti kita bisa masukkan data. Ini tinggi ini misalkan adalah 120, lalu di sini 130, lalu ininya 160, ini 170, ini 180. Nah, seperti itu. Jadi jelas ini ada angkanya ya. Masuk ke data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Misalkan ini, ada contoh buah. Ada sekumpulan buah. Misalkan yang tanya adalah buah berwarna kuning. Nah, kita bisa sebutkan di sini buah berwarna kuning. Datanya ada apa aja? Ada pisang. Lalu ada apa ini? Ada nanas. Ada lagi? Ya, ini ada mangga. Dan seterusnya. Jadi datanya itu tidak berbentuk hasil perhitungan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Cara penyajian data. Nah, cara penyajian data di sini ada 3. Yang pertama narasi, yang kedua tabel, dan yang ketiga adalah diagram. Kita bahas untuk yang narasi dulu. Penyajian data secara narasi yaitu berbentuk seperti ini ya, seperti di contoh. Jadi kita tuliskan narasinya apa. Berikut adalah data berat badan siswa dalam bentuk kg. Kilogram siswa SMP Negeri 12 Kota Cirebon kelas 8A. Nah, sini udah jelas berbentuknya narasi ya, karena tidak ada tabel atau diagramnya. Nah, lalu yang kedua yaitu bentuk tabel. Nah, seperti yang kita ketahui, tabel itu selalu jelas ya, lebih ringkas dibanding narasi. Kalau narasi seperti ini, kalau tabel lebih ringkas. Lalu masuk yang ketiga adalah diagram. Diagram di sini ada 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Masuk yang pertama, diagram batang. Nah, misalkan ada seperti ini. Contoh diagram batang hobi siswa laki-laki di SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Nah, bola ditandai dengan warna hitam, badminton warna pink, lalu basket warna biru. Kita lihat. Dari data tersebut, tentukan jumlah siswa yang mempunyai hobi bola. Nah, kita lihat tadi, hobi bola itu adalah warna hitam. Kelas 7. Kelas 7 di sini ada warna hitamnya di sini 50. Lalu kelas 8
Kelas 8 di sini ada 80. Lalu kelas 9 di sini lumayan banyak ya, ada 90. Kita jumlahkan 0000. 5 ditambah 8 13, 13 ditambah 9 yaitu 22 ya. Jadi siswa yang mempunyai hobi bola adalah 222 siswa. Nah, lalu yang kedua adalah selisih kelas 7 dan kelas 8 yang mempunyai hobi badminton. Badminton itu warna pink nih. Selisih kelas 7. Kita lihat dulu yang hobi badminton kelas 7. Di sini ada 60 ya. Ada 60. Lalu kelas 8. Kelas 8 di sini ada 90. Nah, selisihnya berarti 90 dikurangi 60. Hasilnya adalah 30. Seperti itu ya anak-anak, kalau dalam bentuk diagram batang. Masuk yang kedua yaitu diagram garis. Nah, ini adalah diagram garis hobi siswa laki-laki di SMP Negeri 12. Sama aja ya diagramnya, cuma ini dalam bentuknya garis. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bola warna hitam, badminton warna pink, dan basket warna biru. Dari data tersebut, tentukan yang paling banyak mempunyai hobi badminton. Badminton itu warna pink nih, kita bisa lihat. Yang paling tinggi menjulang adalah di sini titiknya ya. Di sini berarti adalah kelas 8. Lalu selisih kelas 7 dan kelas 9 yang mempunyai hobi basket. Hobi basket di sini warna biru. Kelas 7. Kelas 7 hobi basketnya di sini ada 50 ternyata. Lalu kelas 9-nya di sini titik sini ada 70 ya. Nilainya adalah 70. Nah, selisihnya berarti 70 dikurangi 50. Hasilnya adalah 20. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran bentuknya jelas ya, seperti lingkaran. Nah, ini biasanya pembagiannya dengan warna ya. Warna hitam itu untuk kelas 7. Di sini warna pink untuk kelas 8 dan warna biru untuk kelas 9. Bentukannya adalah jelas lingkaran. Lalu masuk ke contoh lagi, mean. Mean itu adalah merupakan nilai rata-rata suatu data. Ada rumusnya adalah ini, X bar sama dengan sigma XI per N. Keterangannya di bawah ini ya. Masuk ke contoh. Data ulangan matematika kelas 8, 7, 6, 8, 9, dan seterusnya. Tentukan nilai rata-ratanya. Caranya kita tuliskan dulu nilainya. Di sini nilainya adalah 6. Kita hitung nilai 6 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Lalu frekuensinya 3. 6 dikali 3 adalah 18. Simpan di sini. Lalu nilai 7. Ada berapa orang nilai 7? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 7 kali 4 adalah 28. Lalu nilai 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 8 ada 5. Berarti 8 kali 5 adalah 40. Nilai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai 9 ada 6. 6 kali 9 yaitu 50.
Terakhir nilai 10. Ada berapa nilai 10? 1, 2. Jadi ada 2. Jadi 2 kali 10 adalah 20. Seperti itu. Lalu kita hitung nih X barnya atau nilai rata-ratanya. Kita jumlahkan dulu semuanya nih. Yang sini kita jumlahkan. 18 ditambah 28 ditambah 40 ditambah 54 ditambah 20, yaitu hasilnya 142. Lalu yang ini pun kita jumlahkan. 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 2, hasilnya adalah 20. Kita langsung tuliskan 142 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 7,1. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari ulangan matematika kelas 8. Masuk ke materi median. Median adalah nilai tengah ya, tapi dia punya syarat kalau datanya itu harus sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Contoh, data ulangan matematika dari 10 orang adalah 7, 6, 8, 9, dan seterusnya. Tentukan mediannya. Ingat, syaratnya itu adalah harus sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Kita urutkan dulu. 6 ada 2 di sini ya. 6,6. Lalu 7 ada 2. Lalu 8 ada 3. Lalu 9 tuh 2, 3. Nilai tengah, karena ini jumlahnya genap, berarti nilai tengahnya adalah nilai tengahnya berarti data yang ke 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini data kelima ini dengan ini. 8 ditambah 8 dibagi 2 itu 8. Ini adalah mediannya. Ini kasusnya untuk yang datanya genap ya. Kalau datanya ganjil berarti cukup dari tengahnya itu tidak perlu dijumlahkan dibagi 2, tidak. Lalu selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, contohnya ini, data ulangan matematika kelas 8. Tentukan nilai modusnya. Kita tulis. Nilainya di sini 6. Ada berapa 6? 1, 2, 3. Ada 3. Lalu nilai 7. 1, 2, 3, 4. 7 ada 4. Lalu nilai 8. 1, 2, 3, 4. 8 pun ada 4. Nilai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 ada 6. Lalu nilai 10 ada 2. Maaf, ini 8-nya ada 5 ya. Nah, kita bisa lihat yang paling sering muncul lah, berarti yang frekuensinya terbesar adalah 6. Ini adalah nilai modus. Sampai di sini materi hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Bila ada yang ingin tanyakan, silahkan langsung tanyakan ke guru mapelnya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.